Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Xun Faxiang, Kamis, 24 Maret 2022. Dengan tulus memberikan persembahan dan memohon untuk memutar roda Dharma. Episode 1023. Memutar roda Dharma dari Buddha untuk membimbing dan menyadarkan, sehingga masuk ke dalam batin dari para makhluk. Ini dinamakan memutar roda Dharma. Aliran suci dari air Dharma mampu menembus sempurna. Pengajaran Dharma dan pembasahannya bukan hanya pada manusia semata. Seperti kereta dan kapal yang memiliki roda yang berputar, juga pergantian 4 musim, diumpamakan sebagai memutar roda Dharma. Ini adalah memutar roda Dharma. Kita perlu menghayatinya dengan sungguh hati. Apa yang dimaksud dengan memutar roda Dharma? Roda Dharma, Dharma di batin Buddha. Buddha datang ke dunia demi satu tujuan utama. Buddha telah kembali pada sifat hakiki Tathata dan menyatu dengan alam semesta. Di antara benda-benda langit di alam semesta, segala fenomena dan segala benda tercakup ke dalam lautan batin kesadaran Buddha. Buddha berharap Dharma ini dapat memasuki batin semua makhluk. Artinya, saya tahu akan hal ini, serta memahami prinsip kebenaran ini. Saya pribadi mengalaminya. Saya ingin memberitahu semua orang tentang metode ini, sehingga semua orang juga dapat menghayatinya. Sebaskom air panas ini, di musim dingin, sangat nyaman dapat berendam di air panas. Saya memiliki pengalaman ini dan saya mengetahuinya. Maka saya ingin memberitahu semua orang. Jika cuaca sangat dingin, segera berendam kaki di air panas. Ini akan melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh dan terasa sangat nyaman. Saya ingin memberitahukan kalian tentang metode ini, supaya kalian mengetahuinya. Jika saya hanya mengatakannya begini, apakah kalian juga hanya demikian mendengarkannya? Dingin masih tetap saja dingin. Seharusnya kalian merebus air. Air direbus sampai suhu ini. Kemudian rendamkan kakimu ke dalam air. Perasaan kamu dengan sendirinya akan memiliki perasaan ini. Dengan sendirinya, dalam batin dan tubuhmu akan merasa nyaman. Demikianlah prinsip kebenaran. Sang Buddha telah berpadu dengan benda langit dan alam Dharma. Ini datang dari sebersit pikiran belas kasih. Sebersit pikiran belas kasih ini tidak tega membiarkan para makhluk bertumimbal lahir dalam 5 alam kehidupan. Itu adalah penderitaan, terutama di dalam 5 alam kehidupan. Di alam manusia terus memperbanyak kegelapan batin dan noda batin. Kehidupan manusia dalam kekacauan. Penderitaan yang tidak terkira. Dengan hati belas kasih ini, Sang Buddha ingin hati manusia dapat tersucikan, agar hati manusia dapat memahami dengan jelas nilai kebenaran. Maka Sang Buddha dengan bersungguh hati dan bekerja keras, terus-menerus bekerja keras, dan akhirnya benar-benar batin, sifat hakiki yang demikian adanya, berpadu dengan benda langit dan alam Dharma. Tidak ada hal yang tidak diketahui, tidak ada wujud yang tidak dimengerti, tidak ada prinsip yang tidak dipahami. Beliau ingin mengajari kita metode seperti ini, agar kita dapat memahami wujud dari orang, masalah, dan benda. Supaya pikiran kita bisa terbuka dan menjadi paham, maka tidak lagi memperbanyak noda batin. Dengan begitu, dunia akan damai. Kita akan terbebas dari tumimbal lahir. Ini adalah hati belas kasih dari Buddha. Kita seharusnya menerima dengan sepenuh hati. Sang Buddha menggunakan dharmanya untuk mengubah dan menyelamatkan, membimbing, dan menyelamatkan hati para makhluk. Dari hati Sang Buddha dengan dharma yang demikian, dharma yang telah diperoleh, memutar roda untuk menyelamatkan para makhluk, membimbing dan menyelamatkan hati para makhluk. Maka ini disebut dengan memutar roda Dharma.
dengan menggunakan apa yang telah dimengertinya dan memutarnya seperti roda. Dharma ini membutuhkan kendaraan, membutuhkan roda, sehingga dari dalam hati Sang Buddha seperti roda kendaraan dengan dharma, menyadarkan sampai ke dalam hati semua orang. Ini dinamakan sebagai roda dharma. Jadi aliran suci dari air dharma mampu menembus sempurna. Pengajaran dharma dan pembasahannya bukan hanya pada manusia semata. Ini berarti bahwa air dharma adalah murni. Air dharma adalah bisa membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Jika ingin jiwa kebijaksanaan kita tumbuh, maka membutuhkan air dharma murni yang demikian. Ini sama seperti bumi. Segala sesuatu membutuhkan air. Dengan memiliki air, maka mereka bisa tumbuh. Jika tidak ada kadar air, mereka akan layu dan kering. Ini sama seperti sekarang yang ada di hadapan saya. Ada beberapa batang kayu kering. Kayu-kayu ini sudah mengering, sudah kering, tidak memiliki kadar air. Kadar air telah hilang, telah tersedot, ataupun kering dengan sendirinya. Tidak lagi ada kadar airnya, sehingga lama-kelamaan akan menjadi sebatang kayu kering. Kayu yang telah kering, jika ini direndam air kembali, mereka juga tidak mungkin bertunas dan berakar. Ini tiada caranya. Ini berarti bahwa waktu mereka itu, sebab dan kondisinya telah berakhir, sehingga mereka tidak mungkin lagi memulihkan kemampuan hidup mereka. Kita setiap orang juga demikian. Kita butuh segera membasahinya dengan air dharma. Kita memiliki benih yang sempurna dan memiliki sebidang lahan di dalam batin kita. Benih kita pada dasarnya sudah ada. Dalam batin kita saat ini adalah kekurangan air dharma. Setelah memiliki air dharma, dengan sendirinya tanah akan menjadi lembab. Benih mendapatkan tanah dan kadar air. Mereka akan dengan sendirinya bisa bertunas. Udara sebagai benih sebab dan kondisi pendukung juga mendukung. Datang mendukung fenomena ini. Dengan sendirinya sebab dan kondisi dengan benih akan berpadu. Maka sepenuhnya berakar dan bertunas. Seperti ini daya hidup mereka akan semangat kembali. Sama seperti sifat hakiki tathata dari setiap orang. Kita terus menutupinya dengan kerisauan dan kegelapan batin. Sudah kotor, kekurangan air bersih. Dharma ibarat air. Dharma dan air itu sama. Jadi aliran suci dari air dharma butuh air dharma yang bersih dan murni. Dengan demikian, mampu menembus dengan sempurna. Karena sifat air akan menyesuaikan diri dengan bejana penampungnya. Asalkan air, apakah wadah persegi 4 atau persegi panjang, bahkan bulat, air akan mengikuti bentuk seperti wadahnya. Menuangkan air ke wadah persegi 4, airnya akan berbentuk mengikuti wadah persegi 4, kotak, kotak. Jika dia adalah sebuah pipa tabung, air akan mengikuti jalur pipa ini. Pipa air dengan demikian mengalir. Apakah pipa air Anda besar atau kecil? Sama saja. Air akan mengalir mengikuti bentuknya. Air dharma menyesuaikan kapasitas dari para makhluk. Air mengikuti bentuk dari segala benda. Jadi kapasitas para makhluk membutuhkan dharma. Dharma mengikuti kapasitas para makhluk. Air mengikuti bentuk dari segala benda yang dibutuhkan untuk melembabkannya. Jadi aliran suci dari air dharma mengalir ke segala arah, dinamakan mampu menembus dengan sempurna. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditembus. Asalkan ada dharma, kita bersedia menggunakan dharma. Dengan sendirinya dharma mengikuti dan menyesuaikan dengan kapasitas dalam menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Sama seperti air, tidak peduli bentuknya seperti apa, asalkan ada air, dia punya cara untuk mengalir sampai di sana. Maka disebut pengajaran dharma dan pembasahannya.
Dharma adalah untuk mengubah, membimbing, dan menyelamatkan para makhluk. Kita semua memahami dengan jelas Dharma ini. Lihatlah bab yang kita bahas saat ini, perumpamaan kota gaib. Selain Buddha Sakyamuni juga mendeskripsikan Buddha Mahabhisna Yana Biwu pada masa kalpa butiran debu sebelumnya, pada masa tanpa awal dari kalpa tanpa awal sebelumnya. Ini pada dasarnya sudah ada. Sebenarnya kita melewati masa yang lama, di mana sifat hakiki kita yang demikian adanya terus menerima pengaruh dan menyimpang. Setiap langkah salah. Noda batin dan ketidaktahuan telah lama seperti ini. Terjadi kebocoran air jernih, sedangkan kekotoran terus tertumpuk berlapis-lapis, sehingga menjadi makhluk awam, jatuh ke 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Dharma sejati telah bocor, sehingga kita jatuh ke 5 alam kehidupan. Tetapi Dharma sejati ini masih tetap ada. Ada Dharma, maka ada roda kebajikan yang terus berputar. Nilai kebenaran ini belum hilang. Sifat hakiki para praktisi masih tetap ada. Bertekad, seperti ini terus berputar mengikuti kebenaran sejati. Dharma, dari kehidupan ke kehidupan terus berputar. Di dalam sutra, dalam kitab Jataka, Buddha juga dimulai dari masa tanpa awal, dari kalpa tanpa awal. Sebelumnya ada sangat banyak kitab Jataka Buddha. Dimulai dari pelatihan diri. Itu dimulai dari masa kalpa tanpa awal. Juga telah menerima Buddha Dharma. Melatih diri dengan mengikuti Dharma, mempraktikkan Dharma bajik, menjaga sila bajik. Dengan mengikuti Dharma dan sila yang bajik, beberapa orang terlahir di alam surga. Alam surga berbeda-beda. Dilihat dari besar kecilnya perbuatan bajik. Yang menciptakan besar kecilnya berkah kebajikan. Tergantung kepada besar kecilnya perbuatan baiknya. Berkah dan sila menjelma sebagai respon dan terlahir di alam surga yang berbeda. Alam surga Brahma. Alam surga Brahma juga termasuk alam surga Akanista. Walaupun dapat menikmati berkah di surga, tetapi masih memiliki sedikit noda batin yang belum terkikis. Masih ada sedikit nilai kebenaran yang belum dipahami, sehingga masih harus terus mencari Dharma. Masih perlu lebih tekun lagi. Sutra teratai ajaran kendaraan besar bukan hanya membimbing dan menyadarkan para makhluk. Bahkan di alam surga pun, alam surga Akanista, Raja Dewa Brahma juga menerima cahaya, menerima pancaran dari cahaya ini. Ketika Buddha melatih diri di dunia dan mencapai kebuddhaan, seberkas cahaya terang ini, para dewa di alam nafsu melindungi Dharma, sehingga para dewa di alam nafsu melindungi Dharma selama 10 kalpa duduk di tempat duduk pencerahan Buddha Mahabhisna Yana Biwu. Selama 10 kalpa duduk di tempat duduk pencerahan, waktu yang sangat panjang. Agar dapat memahami awal mula nilai kebenaran secara menyeluruh, diperlukan waktu yang sangat panjang. Maka para dewa di alam nafsu melindungi Dharma. Setelah duduk di tempat pencerahan selama 10 kalpa, barulah menerapkan welas asih dan kebijaksanaan. Setelah pelatihan diri selama 10 kalpa, akhirnya menerapkan welas asih dan kebijaksanaan, yakni harus mengasihani para makhluk bagaikan terhadap diri sendiri. Berbuat demi kepentingan semua makhluk. Saat niat pikiran ini muncul, Buddha menerapkan kebijaksanaannya, sehingga dalam sebersit niat itu Buddha tercerahkan. Setelah 10 kalpa Buddha tercerahkan saat sebersit niat itu muncul. Seketika itu Buddha mengasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri. Ini dinamakan pelatihan welas asih. Meskipun berbelas kasihan tanpa syarat itu sangat baik, pada akhirnya kita masih harus mengasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri. Kita berharap agar semua orang dapat bahagia dan selamat.
Ini adalah welas asih Buddha. Namun ketika para makhluk mengalami penderitaan, kita harus merasakan bahwa penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Merasakan penderitaan para makhluk sebagai penderitaan kita, ini adalah mengasihani orang lain bagaikan diri sendiri. Karena itu kita menerapkan welas asih dan kebijaksanaan. Jadi dengan memadukan segalanya, penerapan kewelasasihan dan kebijaksanaan. Di antara ini seketika itu Buddha mencapai pencerahan. Kemudian para makhluk surgawi mulai menebarkan bunga dan memberikan persembahan. Karena cahaya pencerahan ini, nilai kebenaran dapat dengan segera mencapai surga Brahma. Surga Brahma bergetar, disinari cahaya. Ini berawal di arah timur. Saya berharap kita semua bisa mengingat ini kembali. Raja Dewa Surga Brahma, Brahma Dewa Raja, di penjuru timur, perwakilannya dinamakan Sarwa Satwatratar. Pada awalnya, perwakilan dari Raja Dewa Surga Brahma ini, yang beliau nantikan adalah Sang Buddha memutar roda Dharma. Dia juga sudah melalui 5 juta koti tanah Buddha. Sangat jauh, tempat yang sangat jauh. Datang ke tempat pencapaian pencerahan Bodhimanda, Buddha Mahabhisna Yana Bibu, menaburkan bunga untuk persembahan. Tujuannya adalah memohon Sang Buddha untuk memutar roda Dharma. Beliau datang adalah demi menyelamatkan segalanya. Beliau memiliki batin pikiran yang demikian. Diri sendiri masih memiliki seberapa banyak kerisauan. Berharap di kemudian hari, dia juga sama dengan Buddha, memutar roda Dharma. Bagaimanakah Sang Buddha mencapai kebudaan? Bagaimana agar dapat membimbing semua makhluk, menyeberangkan dan membebaskan para makhluk, membukakan jalan menuju nirwana? Ini adalah menyelamatkan semua Raja Dewa Surga Brahma, Brahma Dewa Raja. Sang Buddha memutar roda Dharma. Tujuan utamanya adalah berharap dengan kekuatan Maha Welas Asih membimbing semua makhluk yang penuh derita dan kerisauan. Ini adalah tujuan dari Raja Dewa Brahma Sarwa Satwatratar. Memohon roda Dharma diputar. Bagaimana dengan Raja Dewa Surga Brahma? Brahma Dewa Raja Penjuru Tenggara. Nama perwakilannya adalah Adhimatra Karunika. Adhimatra Karunika juga dengan metode yang sama, memohon Sang Buddha untuk memutar roda Dharma. Buddha Mahabhisna Yana Bibu terdiam. Beliau sekali lagi memohon kepada Sang Buddha. Karena ingin menyaksikan fenomena, barulah dapat membimbing semua makhluk. Karena semua makhluk telah memenuhi alam rendah, makhluk di langit semakin berkurang. Memohon Sang Buddha memutar roda Dharma, memperlihatkan dan menunjukkan fenomena. Karena para makhluk saat ini memiliki kapasitas yang tumpul, banyak kerisauan, maka harus menggunakan masalah, menggunakan wujud, agar semua orang dapat lebih mengerti dengan jelas. Maka berharap Buddha menggunakan prinsip kebenaran yang jelas. Demikianlah membimbing dan menyelamatkan semua makhluk. Ini yang dibahas sebelumnya. Raja Dewa Brahma dari penjuru timur dan tenggara ingin menyelamatkan segalanya, yaitu berharap semua orang dapat memasuki kondisi parinirwana yang tenang untuk selama-lamanya. Semua orang jernih dan bebas dari kerisauan. Ini adalah hati cinta kasih. Bagaimana dengan Maha Belas Kasih? Itu adalah mengasihani semua makhluk, bagaikan terhadap diri sendiri. Merasakan penderitaan semua makhluk, bagaikan penderitaan diri sendiri. Jadi tahu mereka yang berada di alam rendah bertambah dan mereka yang di alam bajik berkurang. Para makhluk memiliki akar yang tumpul dan rendah, perlu menggunakan masalah dan rupa untuk memahaminya. Jadi Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara dengan suasana hati seperti ini datang untuk memohon kepada Buddha Mahabhisna Yana Bibu untuk memutar roda Dharma. Selanjutnya sekarang adalah penjuru selatan. Raja Dewa Brahma di penjuru selatan
diwakili oleh Sudharma. Jadi sekarang dilanjutkan lagi. Bagaimana Sudharma memohon Buddha untuk memutar roda Dharma? Cahaya yang sama menyinari. Dia dari penjuru selatan ke utara mencari di penjuru utara. Penjuru utara ini di depan timur adalah menghadap sumber yang ada di barat. Sekarang adalah di penjuru selatan. Dia datang menuju ke penjuru utara. Sama seperti sumber dari cahaya di arah yang berbeda. Melihat sumber sebenarnya sehingga ada timur, selatan, barat, utara, muncul nama dan rupa. Sehingga dikatakan Dharma aliran suci dari air Dhamma sesuai dengan nama dan rupa. Tidak peduli itu apakah persegi, sebejana air yang berada di dalam wadah berbentuk persegi. Persegi sebejana air ini berada di dalam wadah berbentuk bulat. Bulat, tanpa bentuk apapun, tidak ada wadah yang tidak dapat diisi olehnya. Oleh karena itu, air Dharma, pengajaran Dharma, dan pembasahannya, Dharma pada awal sudah ada. Air, di atas permukaan bumi pada awal sudah ada air. Karena pada awalnya sudah ada air, maka ada makhluk hidup. Jika pada awalnya tidak ada air, maka tidak akan ada makhluk hidup. Jadi pada awalnya sudah ada air. Ini juga sama. Masa tanpa awal sebelumnya sudah ada pada awalnya. Tetapi kita sudah seperti pohon itu, sudah kering, patah, semua tidak mempunyai air, tidak bisa hidup, tidak dapat, sama sekali terpisah dari Dharma. Maka dikatakan pengajaran Dharma dan pembasahannya bukan hanya pada manusia semata, bukan hanya untuk alam manusia saja. Sebenarnya alam surga juga membutuhkan Dharma ini. Seperti kereta dan kapal yang memiliki roda yang berputar. Apakah itu kendaraan ataukah itu kapal? Kapal juga memiliki roda. Kapal yang memiliki roda disebut feri penyeberangan. Feri penyeberangan dilengkapi dengan roda. Karena ada roda, maka bisa berputar. Supaya bisa bergerak, pesawat terbang juga memiliki roda. Singkat kata, segala alat pengangkutan harus dilengkapi roda. Bahkan sekarang, mesin untuk menghasilkan barang-barang juga harus dilengkapi dengan roda. Oleh karena itu, roda ajaran kita juga membutuhkan roda Dharma. Dari hati Buddha memutar Dharma masuk ke dalam hati makhluk awam, ke dalam hati para makhluk. Harus memanfaatkan roda Dharma. Roda bagaikan Dharma. Dharma pada awalnya memang sudah ada, hanya saja kita tidak tahu untuk menggunakannya. Maka Buddha memutar roda hingga ke dalam hati para makhluk. Seperti 4 musim, musim semi, kemarau, gugur, dan dingin, periode waktu ini juga memiliki roda. Periode pertumbuhan atau roda tahunan. Setiap tahun mempunyai 4 musim. Musim semi, kemarau, gugur, dan dingin, demikian setahun berlalu. Dengan prinsip yang sama, roda ini tidak berhenti berputar. Barang-barang yang bisa berputar disebut roda. Bola dunia juga demikian, terus berputar, mengorbit pada lintasannya di alam semesta. Maka setiap hari ada siang hari, setiap hari ada malam hari, tidak berhenti berevolusi dan berotasi. Sekarang ini juga sedang berputar. Oleh karena itu, roda Dharma pun berputar. Berharap kita semua, seandainya kita semua bisa memahami secara menyeluruh, kita harus baik-baik bersungguh hati terhadap Dharma. Dharma Buddha pada dasarnya sudah ada, bagaikan air dan bumi. Ada bumi, sudah ada unsur air, baru ada kehidupan. Tumbuh-tumbuhan bermunculan, hewan tumbuh-tumbuhan, dan lainnya adalah karena ada unsur air. Kita sebagai manusia, jiwa kebijaksanaan, ingin tumbuh berkembang, juga mesti harus ada air Dharma. Mari
Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Ini adalah naskah yang tidak jauh berbeda. Kita sudah membahasnya secara berurutan dari sebelumnya. Pada istana-istana kita sekalian, cahaya terang begitu cemerlang dan mengesankan. Ini tentu bukan tanpa sebab musabab. Kita hendaknya mencari tahu akan tanda ini. Selama 100.000 kalpa, kita belum pernah melihat tanda ini. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia? Sutra Teratai bab 7, bab pemunculan kota gaib. Ini kita mengulanginya sekali lagi. Ini adalah cahaya yang dilihat Raja Brahmana dari selatan. Pada ketika itu 5 juta koti Raja Dewa Brahma ini beserta istana-istana mereka masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi. Bersama-sama pergi menuju ke penjuru utara untuk menyelidiki tanda ini. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Karena arah pandangnya di selatan, maka dia mengarah ke utara mencarinya, mencari sumber cahaya ini. Naskah berikutnya mengatakan, melihat Tathagata Mahabhisna Yanabhibu berada di Bodhimanda, duduk di atas singgasana singa di bawah pohon Bodhi. Para dewa, Raja Naga, Gandharwa, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia mengelilinginya dengan penuh hormat. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Selain para dewa, juga ada 8 kelompok pelindung Dharma, meliputi semua makhluk di 3 alam, juga meliputi para dewa Brahma, semua dewa langit, manusia dan hewan-hewan. 5 alam juga termasuk di dalamnya. 4 jenis kelahiran dan 5 alam juga termasuk di dalamnya. Semua berkumpul bersama-sama di tempat pencapaian pencerahan Buddha Mahabhisna Yanabhibu. Naskah sutra berikutnya mengatakan, serta melihat 16 orang pangeran memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma. Kemudian para Raja Dewa Brahma bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengitarinya sebanyak 100.000 kali dan menaburkan bebungaan surgawi di atas Buddha. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Pada tempat pencapaian pencerahan ini telah ada 16 orang pangeran. Di tempat ini, karena ada 16 orang pangeran ini, mereka memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Putra dari raja dinamakan pangeran. Bagaimana dengan Buddha? Mulut Buddha membabarkan Dharma, melahirkan putra Dharma, dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, sehingga disebut anak-anak Buddha. Memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma adalah 16 pangeran itu yang memohon kepada Buddha. Serta melihat 16 orang pangeran memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma. Putra dari raja dinamakan pangeran. Mulut Buddha membabarkan Dharma, melahirkan putra Dharma, dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Memohon pada Buddha untuk memutar roda Dharma. Mereka mendengar Dharma dengan sukacita, dan mereka mengerti. Suara masuk ke telinga. Srawaka kemudian tersadarkan atas ketidakkekalan semua hal di dunia, sehingga mereka ingin mengetahui bagaimana mengakhiri lingkaran tumimba lahir ini, bagaimana dapat membimbing para makhluk. Oleh sebab itu, 16 pangeran tersebut memohon kepada Buddha untuk memutar kembali roda Dharma yang menakjubkan ini. Dharma sangat halus dan menakjubkan, tetapi itu adalah Dharma kendaraan besar. Ini adalah permintaan 16 orang pangeran untuk mengajarkan Dharma. Sang Buddha menyetujui untuk mengajar Dharma, sehingga cahaya mulai terpancar keluar. Sang Buddha telah menyetujui mengajarkan Dharma kendaraan besar, sehingga sinar cahaya terpancar keluar.
Sehingga kemudian para raja dewa Brahma lalu bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengitarinya sebanyak 100.000 kali. Mereka mengikuti norma dan etika secara memadai. Dari awal hingga akhir memberi penghormatan sesuai etika. Etika yang menunjukkan rasa hormat. Ini suatu keteladanan. Maka sebagai penghormatan paling tulus, yakni bersujud dengan menempatkan kepala di kaki. Kemudian para raja dewa Brahma bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengitarinya sebanyak 100.000 kali. Adalah norma dan etika dalam menunjukkan rasa hormat. Bersujud dengan menempatkan kepala di kaki sebagai penghormatan paling tulus, lalu mengitarinya sebanyak 100.000 kali. Demikian mereka bernamaskara. Dengan kepala dan wajah mereka menyentuh ke tanah. Ini menunjukkan penghormatan paling tulus. Norma dan etika. Di India, etika demikian lumrah dijalankan. Mereka akan berjalan mengitari Buddha. Ini juga menunjukkan suatu penghormatan. Mereka menaburkan bebungaan surgawi di atas Buddha. Setelah melakukan penghormatan, mereka tebarkan bunga surgawi di atas Buddha. Menaburkan bebungaan surgawi di atas Buddha dengan bunga batin yang paling hormat dan tulus menyampaikan persembahan menakjubkan, bukan hanya di atas kepala Buddha. Mereka juga menaburkannya di atas pohon. Mereka menaburkan bunga sebagai persembahan, memenuhi angkasa, lalu turun dari atas langit. Bunga-bunga ini memperagung tempat pencapaian pencerahan. Bunga batin dari batin yang paling hormat dan tulus ini juga menunjukkan ketulusan hati. Bunga batin yang bermekaran juga melambangkan kondisi amat bersukacita. Etika yang demikian, penghormatan dengan persembahan bunga, melambangkan akan sukacita. Persembahan ini dengan penuh rasa hormat, mereka memberikan persembahan yang menakjubkan. Bunga yang ditaburkan setinggi gunung Semeru serta menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Sehabis mempersembahkan bunga, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha itu, seraya berkata demikian. Sudi kiranya melihat pada kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Bunga yang ditaburkan setinggi gunung Semeru bukan saja dipersembahkan di atas kepala Buddha, juga mempersembahkannya pada pohon Bodhi. Bukan hanya untuk memberi penghormatan kepada Buddha, tetapi juga kepada pohon Bodhi. Pohon, dikarenakan Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, sehingga bisa dilihat bunga jatuh dari ketinggian ke bawah. Jadi dikatakan bertaburan dari atas ke bawah. Bunga surgawi juga telah memenuhi pohon Bodhi. Ini juga menandakan penghormatan kepada pohon Bodhi. Sehabis mempersembahkan bunga, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha. Ini menandakan segala persembahan dimulai dari istana-istana mereka. Semuanya dipersembahkan kepada Buddha. Ketulusan ini memohon Buddha untuk memberikan manfaat untuk kami sekalian dalam membabarkan Dharma. Sehingga dikatakan persembahan tiada tara, yang ditumpuk sangat tinggi dengan penuh ketulusan. Ketulusan tiada tara, semua yang ditumpukan setinggi gunung Semeru. Bunga yang ditaburkan setinggi gunung Semeru serta menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Tumpukannya tinggi, memohon untuk memutar roda Dharma di bawah pohon Bodhi, sehingga memohon Buddha untuk memutar roda Dharma dengan ketulusan hati yang paling tinggi. Bagaikan gunung Semeru jatuh dari ketinggian, penuh ketulusan dan dipersembahkan kepada Buddha, memohon agar Buddha memutar roda Dharma. Sehabis mempersembahkan bunga, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha.
Apa yang dipergunakan sendiri diberikan kepada Buddha untuk mempergunakannya, yakni niatan yang tidak berwujud. Namun persembahan memiliki wujud, dinamakan apa yang dipergunakan tiada wujud. Kondisi batin benar-benar tidak berwujud. Bagaimanapun mereka menunjukkan penghormatan terhadap Buddha, tidak ada pengaruh sedikit pun. Tetapi ini menunjukkan tata krama kita terhadap Buddha. Jadi, apakah ada pengaruh terhadap Buddha? Ini hanya menunjukkan sumbangsih dari para dewa, yakni dengan sebersih niat yang paling tulus. Semua yang dimiliki rela dipersembahkan. Seperti ini apa yang dipergunakan. Seraya berkata demikian, sudi kiranya melihat pada kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Sudi kiranya Buddha menerima. Demi mencari balasan berkah, dengan ketulusan yang demikian, mereka menghadap Buddha dan mulai berkata, sudi kiranya melihat pada kami. Ini adalah wujud dari ketulusan yang tinggi. Dari dalam hati paling tulus, yang paling diharapkannya dari dalam hati saya, yaitu sudi kiranya. Ini adalah merenungkan. Yang paling dari dalam hati, yaitu Buddha. Pandanglah kami dengan welas asih, berilah kami manfaat. Karena berkah pada makhluk surgawi ada batasnya. Bagaimana caranya memutus tumimbah lahir? Ingin memohon Buddha mengajarkan dengan welas asih. Masih ada sedikit delusi yang belum dikikis. Jadi masih ada sedikit nilai kebenaran yang belum dipahami. Berharap Buddha merasa iba dan mengajarkan kepada kami, agar kami bisa memahami. Oleh karena itu, sudi kiranya Buddha menerima demi mencari balasan berkah. Tetap memohon, karena berkah makhluk surga bisa habis. Jika terjatuh lagi, apa yang bisa mereka perbuat? Jadi masih harus memohon kepada Buddha agar menerima mereka. Berikutnya bagian naskah sutra ini. Semua istana yang kami persembahkan, sudi kiranya diterima. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ketulusan saya, segala yang saya miliki akan saya persembahkan. Setiap kali mendengar perkataan demikian, saya akan berupaya memperoleh keuntungan. Berupaya menjalankan bisnis, sebenarnya telah melakukan. Master, saya ada mempersiapkan semua yang akan disumbangkan. Kondisi batin lebih kurang demikian. Batin manusia, batin dewa, pasti semua sama. Niat untuk memohon keberkahan, tetapi berkah yang Raja Brahma mohon adalah berkah dan kebijaksanaan. Karena sebelumnya telah disampaikan, harus memberi manfaat kepada semua makhluk, bukan hanya memohon demi diri sendiri. Selanjutnya, semua istana yang kami persembahkan sudi kiranya diterima, karena mereka berada di bawah. Orang yang ingin memberi persembahan ada di bawah. Buddha duduk di atas, sehingga memberi persembahan harus penuh hormat, mengangkat dengan tinggi-tinggi. Buddha mengulurkan tangan untuk menerima. Sebenarnya ini tidak berwujud, tetapi rasa hormat demikian. Ini menunjukkan sebuah sikap akan niat batinnya. Memohon Buddha, Anda mengetahui saya ada niat demikian, mohon Buddha menerima. Sehingga pada ketika itu, para Raja Dewa Brahma di hadapan Buddha dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Semua yang kita persembahkan mohon Buddha menerima. Inilah perasaan para dewa memberi persembahan. Dia begitu tulus. Ya, harus tulus. Kita mempelajari ajaran Buddha. Kekurangan niat tulus ini saling berinteraksi. Tidak bisa dari hati ke hati bersatu pikiran. Selalu dikatakan bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, bergotong royong. Terakhir adalah bergotong royong. Kita semua bergotong royong. Masyarakat dunia baru bisa aman dan selamat. Gotong royong ini masih satu sama lain saling mengasihi. Saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Satu kekuatan.
Dengan demikian baru bisa dipikul. Satu barang sangat berat. Semuanya saya juga berusaha sesuai kemampuan baru bisa meringankan sedikit beban kamu. Sehingga setiap orang berkontribusi sedikit, bisa meringankan beban orang. Bisa mempunyai tekad ini, kekuatan bisa terkumpul. Bila tidak ada tekad ini, yang lebih berat kasih kamu, yang lebih ringan kasih aku. Yang ringan, saya juga tidak memikulnya. Saya malahan menariknya. Karena tidak bisa jalan lagi, saya menariknya. Kamu bantu mendorong. Saya menarik benda kamu yang berat ini di depan mendorong yang berat, juga menariknya. Yang di belakang bukan hanya tidak membantu memikulnya, tapi menariknya. Demikian, masyarakat bagaimana bisa damai dan harmonis? Tidak memahaminya, tidak ada empati. Bagaimana bisa saling mengasihi? Sehingga harus saling mengasihi, hati saling mengasihi. Berasal dari keharmonisan, kamu dapat melihat, harus saling mengasihi. Kita tidak dapat melihat. Ada, saya mengasihinya. Tetapi yang paling penting, kita bisa melihat harmonis. Adanya keharmonisan. Kita mendengarkan dia dan suaranya, akan tahu gaya bicara sangat baik. Pembawaannya saling melindungi, saling memuji. Akan terdengar dari suaranya. Melihat ekspresi wajah sangat welas asih. Dia berbicara dengannya, semua saling berbicara. Mengapa begitu welas asih? Ini dapat terlihat, dapat terdengar. Ini dinamakan harmonis. Adanya keharmonisan baru bisa bersatu hati. Sehingga bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, bergotong royong, ini merupakan hati yang paling tulus. Antara sesama saling memperlakukan satu dengan lainnya. Juga perlu adanya hati yang tulus. Karena setiap orang adalah Buddha, bodhisatwa sekalian benar-benar saling menghargai. Saling memutar roda dharma. Bodhisatwa cilik selalu berkata, "Kakek guru, kami mau berikrar menjadi orang pelindung dharma cilik." Orang yang menyebar luaskan dharma benar, melindungi dharma, menyebar luaskan dharma. Anak-anak yang masih kecil sekarang ini bisa berkata demikian. Demikian juga kita semua harus menyebar luaskan dharma, melindungi dharma. Ajaran Buddha harus berada di dunia. Kita semua saling bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, bergotong royong, harus senantiasa lebih bersungguh hati.